Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membedah soal UTBK Kimia paket pertama. Baik, untuk nomor 1, nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah titik-titik. Nah, kita lihat ABCDE ini ada yang kulit 1, ada kulit 2, ada kulit 3. N sama dengan 1. Ini nilai yang mungkin ini kan mestinya L itu sama dengan 0 karena dia hanya mempunyai subkulit S. Subkulit S itu L-nya sama dengan 0. Nah, otomatis M-nya juga 0. Kalau N sama dengan 2, ini kan punya 2 subkulit, yaitu punya S dan P kan. 2S dan 2P. S dan P kan. Maka dia L-nya bisa 0, bisa L sama dengan 1. Otomatis M-nya bisa min 1 sampai dengan plus 1. Kemudian N sama dengan 3, itu ada S, ada P, ada D kan. Nah, berarti L-nya ya bisa L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2. Otomatis M-nya itu min 2 sampai dengan plus 2. Nah, mana yang mungkin? Nah, kalau yang A 1, N-nya 2, L-nya 1, M-nya min 1 ya, berarti A itu aja. Yang lain tidak mungkin, tidak usah dicek ya, karena memang sudah mungkin itu A yang paling mungkin. Kita lanjutkan. Jika nomor atom X dan Z 9, X-nya 5, Z-nya 9, maka pernyataan yang salah untuk senyawa XZ3 adalah ya, XZ3 ini kalau kita sudah hafal, itu kan X-nya itu kan boron ya, Z-nya itu fluor. Ya, boron dan fluor ini memang membentuk PF3 ya, atau XZ3. Nah, kita lihat, kita tulis saja di sini. X ini kan punya konfigurasi 2, 3. Berarti ada elektron terluar 3. Kita tulis saja X dengan lingkaran kecil 3. Kemudian Z ini kan 27. Nah, 27 berarti dia kekurangan 1 elektron. Hanya 7. Nah, maka kalau kita tulis ya, kalau Z kita tulis ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk bergabung ini otomatis ya, otomatis X ini dikelilingi oleh Z. Untuk melengkapi elektronnya berarti Z-nya harus 3. Nah, ini 3 ya. Nah, 3. 3F ya. Ini kan ya. Ini ada keliru. Jika mereka bergabung, maka X sebagai atom pusat ya, ini punya 3 ya, elektron valensi, Z-nya bergabung di sekelilingnya. Nah, katakanlah pakai silang ya. Nah, tandanya pakai silang, ada elektron 7, maka dia akan membentuk kaidah oktet untuk Z, tetapi untuk yang X dia pengecualian dari kaidah oktet karena di sekelilingnya itu hanya ada 6 elektron, ada 3 pasang saja. Nah, maka dalam hal ini terbentuk ikatan kovalen, berarti A benar. Kemudian yang kedua, tidak terdapat pasangan elektron bebas. Tidak ada, memang kan, tidak ada kan. Nah, tidak ada yang bebas, betul. Teori kalau atom pusatnya itu sebagai X itu, kemudian dikelilingi oleh 3 elektron di sampingnya, 3 pasang elektron di sampingnya, dengan 3 pasangan di sampingnya, maka akan membentuk XZ3 ya, XZ3.
ya, maka bentuknya tidak lain adalah segitiga datar, ya, segitiga datar, ya, atau di dalam apa istilahnya, hibridisasinya itu, ya, dia atom pusat dikelilingi oleh 3 atom lainnya atau AX3. Ini AX3 ini tidak lain adalah segitiga datar, ya. Betul berarti. A ini atom pusat, X-nya adalah atom yang melilingi. Momen dipolnya 0, ya betul, karena seimbang, ya. Jadi seimbang, tidak ada momen dipol, tidak ada tarik menarik karena X3 ini simetri, ya. Kemudian, ya, mengalami hibridisasi sp3. Nah, kemudian untuk jawaban yang ke-5 itu yang E, mengalami hibridisasi sp3, ya. Ini juga bisa dijelaskan dengan menggunakan orbital, ya, gambaran orbital. Jadi misalnya ini kalau kita lihat ini kan ada orbital S, kemudian ini orbital S juga, ini orbital P, gambarnya ini miliknya X, ya. Ini kan ada S1 S2, kemudian 2S2, 2P1 kan di sini, ya, 2P1, ya. Ini kalau kita lukiskan di sini sebagai apa namanya, ruangan elektron, ya, kita gambarkan ini ada miliknya X, ya. X-nya itu tadi kan ada 5 elektron, ya, 2 3 kan. Ini kalau kita lukiskan menjadi ruangan orbital kan begini kan. Nah, ini ada 3 ruangan. Ini 1 S2 di sini. Ini 2 S2-nya di sini, ini 1 S2. Ini 2 S2. Berarti ini, kemudian ini 2P. 2P-nya 1 di sini kan. Nah, ketika mengalami hibridisasi ada elektron 3 dari Z masuk ke sini, maka ini kan terjadi perpindahan elektron ke sini kan. Jadi posisinya menjadi ini, yang ini ke sini. Nah, ini kan berarti kan 2S-nya ini sama 2P ini terjadi perpindahan elektron dan masuk 3 elektron dari Z3, ya, 3 elektron. Yang pertama ke sini, kemudian yang kedua ke sini, yang ketiga ke sini, menjadi begini, ya. Nah, memasang ini. Maka hibridisasi yang terjadi bukan sp3 tetapi sp2 kan. S-nya 1 pasang, P-nya 2 pasang. Jadi karena ini jawaban E-nya ini sp3 maka salah. Jadi yang salah adalah E. Begitu. 3. Kalau pembentukan H2O, CO2 dan C3H8 berturut-turut XYZ. Pembakaran C3H8 secara sempurna menjadi CO2 dan H2O melibatkan kalor sebesar titik-titik. Kita tulis reaksinya. C3H8 menjadi dibakar, ya, menjadi CO2 dan H2O. Nah, kita samakan, ini 3, ini berarti 3 ini. Kemudian ini 8 berarti ini 4. Maka kalau C3H8 itu Z, ya, kemudian CO2 itu adalah Z, kemudian H2O adalah X gitu, ya. Maka ini dikalikan 3, ini kalikan 4. Maka kalornya adalah 3Z, ya, ditambah 4X, ya. 4X, ya. 4X dikurangi Z. Nah, mana yang benar? A, ya. Kita lanjutkan. Sejumlah 2,24 liter gas CO2 pada STP dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida sehingga terjadi reaksi sempurna yang menghasilkan endapan CaCO3. Berat endapan CaCO3 adalah titik-titik. Reaksinya kita tulis dulu. CO2 ditambah CaOH2
2 kali menjadi CaCO3 plus H2O. Nah, CO2 ditambah kalsium hidroksida ini nanti menjalin endapan. Endapnya dimaksud adalah endapan CaCO3. Nah, CaCO3 ini yang akan kita hitung. Nah, kita hitung langsung ketika STP berarti 2,24 liter ini dibagi dengan 22,4 ya. 22,4 maka dia adalah 0,1 mol. Sedangkan CaCO3 ini sama kan, karena koefisiennya sama ya, sudah setara ini. Maka 0,1 mol. Kemudian berarti masanya atau gramnya sama dengan mol kali mR. mR CaCO3 berapa? Ca ditambah C ditambah O-nya 3 berarti kan 40 ya. 40 ditambah 12 ditambah 48 berarti 100. Maka gramnya adalah 10 ya. Mana 10? D. Ya, begitu. Lanjutkan. Arus 5 ampere diberikan dalam larutan kromium 3 nitrat selama 30 menit. Berapa gram massa logam kromium akan terendapkan? Di sini larutannya adalah kromium 3, maka nanti valensinya 3 untuk kromium, jadi Cr3+. Nah, kita menggunakan rumus W sama dengan EIT dibagi 96500, maka sama dengan, nah massa Cr kan 52, massa atom 52 dibagi 3 kali 5 kali ya 30 menit kali 60 detik kan, detik kan, itunya kan detik, satuannya nanti detik, jadi dibagi 96500. Nah ini sama dengan berapa? Ini dicoret, ini coret, ini 2 coret. Maka hasilnya kalau sudah dihitung ya, ini juga bisa dicoret kan ini. Nah, sini bisa juga dicoret ini. Nah, hasilnya adalah 1,62 gram. Nah, silahkan dihitung. Selanjutnya nomor 6. Ini nomor 6. Reaksi CO ya. CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2. Nah, nilai Kc untuk reaksi ini adalah 4. Nilai Kc-nya itu 4. Nah, Kp-nya berapa? Nah, jadi kalau kita lihat hubungan Kc dan Kp ini, Kc sama dengan kebalik Kp ya. Hubungannya adalah hubungan Kc dan Kp itu Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N atau selisih koefisien ya. Kalau kita lihat ini delta N nya, terus selisih koefisiennya ini kan kalau kita beri lambang misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Ini kan selisihnya berarti berapa? Ya, 0 kan? Ya, 0 berarti RT pangkat 0. Ya, berarti Kc-nya sama dengan Kp kan? Ya, Kp sama dengan Kc. Berarti 4. Ya, karena sama-sama Kc sama dengan Kp. Tidak ada selisih N atau tidak selisih koefisien. Baik, kita lanjutkan. Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus C3CH C2H5 kemudian CH rangkap CH CH3 apa? Nah, kita jabarkan dulu ya, jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa bisa salah. C ini 2 kan ke bawah. Nah, C rangkap C
C. Maka yang paling panjang kan ini otomatis. Ini nomor 1 karena dekat dengan ikatan rangkap 3, 4, 5, 6. Ini berarti metilnya di sini. Berarti 4 metil 2 heksena. Nah, ini jawabannya D. Oke. Berikutnya. Nah, kemudian nomor 8 ini reaksi yang tidak menghasilkan karbon dioksida dari titik. Kita tulis saja persamaan reaksinya. Metana ini ya, kalau kita tulis CH4 nah, ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O, berarti menghasilkan ya. Fermentasi gula itu C6H12O6 itu difermentasi menjadi 2C2H5OH, ini etanol ya, ditambah 2CO2, ini berarti menghasilkan juga. Nah, ini CO2 nya ada. Kemudian etanol menjadi etanoat ya, ini C2H5OH menjadi C2H4 ya, C2H4O2. Nah, ini tidak ada hasil nih, tidak ada hasil CO2 ya, tidak ada. Kemudian kalau yang D ini asam etanoat itu C2 ya, C2H4O2 ya. Nah, ini tambah CaCO3 itu menjadi Ca CH3 COO ya, 2 kali. Ini plus CO2 ya, plus H2O, nah, berarti menghasilkan CO2. Yang terakhir juga pembakaran alkohol metanol ya, CH3OH juga menghasilkan CO2. Nah, berarti yang tidak menghasilkan ini yang C. Nah. Baiklah, untuk nomor 9, penurunan titik beku larutan 0,1 mol gula dalam 1 kg air. Berarti ini 1 molal ya, 0,1 molal. 0,1 molal. Ya, adalah T derajat Celcius. Jika ya, penurunan titik beku larutan 0,1 mol gula dalam 1 kg air, berarti 1 kg pelarut ya. Ini berarti 0,1 molal ya, 0,1 molal. Adalah T derajat Celcius, berarti delta TB ya. Delta TB itu T derajat Celcius. Jika 0,1 mol natrium sulfat dilarutkan dalam jumlah air yang sama, berarti Na2SO4 ya, itu juga sama 0,1 molal. Berapa penurunan titik bekunya? Ya. Maka kita langsung membuat ya rumus, bukan membuat rumus, kita langsung menentukan, kita tentukan Na2SO4 ini kan 3 molekul ya, 2 molekul ya. Nah, ada 3 ion. Jadi Na2SO4 ini 3 ion, jadi ion SO4-nya 2-1 dan 2Na plus ya. Jadi ada 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Ya, karena ini kaitannya dengan delta TB, nanti ada faktor ya, faktor Van Hoff ya. Kalau elektrolit ini elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Berarti alfanya sama dengan 1. Ya, maka kita masukkan rumus delta TB ya, delta TB gula, pertama gula sama dengan Kb kali molal. Delta TB gulanya kan derajat Celcius, Kb-nya Kb gitu aja. Kemudian molalnya 0,1. Jadi karena di situ nggak ada diketahui Kb-nya, langsung Kb sama dengan T derajat Celcius dibagi 0,1. Nah, ditanyakannya delta T, delta TB miliknya Na2SO4 ya, sama dengan Kb ya, Kb-nya kali molal. Molalnya sama 0,1. Nah, Kb-nya kita masukkan itu T derajat Celcius
Ya, per 0,1 kali 0,1 ini ada faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu kalau elektrolit kuat I sama dengan N, jumlah N ya. Karena I itu kan rumusnya adalah 1 plus N min 1 kali alfa. Nah, kalau kita hitung kan T derajat Celcius ya. T derajat Celcius dibagi 0,1 kali 0,1 kali ya, 1 plus 2 min 1, 3 min 1 alfa. Alfanya 1. Dari 1 plus 2 ya. Maka ini dicoret ya. Hasilnya adalah 3 T derajat Celcius ya. Hasilnya B ya. Baik, kita lanjutkan nomor selanjutnya, nomor 10. Sebesar HCOH 100 ml HCOH dicampur dengan 100 ml HCONa. Ini. Campuran tersebut ditambahkan air sehingga volumenya 500 ml. Jika Ka HCOH adalah 1,8 kali 10⁴ ya, maka pH campuran tersebut adalah titik-titik. Ini campurannya kan berarti kan campuran penyangga ya, asam dan garamnya kan, asam dan garamnya. Nah, asam dan garamnya ini mula-mula ada campuran ya, yang kemudian ditambahi menjadi 500 ml ya. Kita masing-masing dihitung dulu molnya ya. Di HCOH ditambah HCONa ini sama-sama 0,01 molar, 0,01 molar, yang satu 0,0005 molar. Nah, yang bawah kali 100 mili, 100 mili molnya, yang atas kali 100 mili. Jadi milimolnya ini berarti berapa? 1 ya. 1 milimol, yang satu 0,5 milimol. Nah, kalau kita lihat, ya, ini kan campurannya kan totalnya adalah 500 ya. Ya berarti otomatis nanti dibagi 500 ya. Ya, tetapi kalau kita lihat karena volumenya sama maka dianggap tidak berpengaruh. Jadi rumusnya tetap. Jadi rumusnya H plus ya, sama dengan Ka kali milimol asam lemah ya, dibagi milimol garamnya. Nah, udah sama dengan 1,8 kali 10⁴ kali nah, asamnya di atas berarti 1 milimol dibagi 0,5 ya. 1 milimol dibagi 0,5 berarti 2 ya, berarti 2 ya, 1,8 kali 10⁴ kali 2 sama dengan 3,6 kali 10⁴. Maka pH-nya ya, berarti pH-nya berapa? pH-nya ya 4 min log 3,6. Jawabannya D. Jawabannya D. Oke, seperti itu. Dilanjutkan nomor 11. Diketahui potensial reduksi standar berikut. Ada 5 elektron, yang satu 3 elektron. Potensial standar dari hasil galvani dibuat dengan menggabungkan dua setengah reaksi di atas adalah titik-titik. Sekali lagi prinsipnya adalah, jadi yang dibalik itu, ini kan potensial reduksi ini kan semuanya reduksi berarti menangkap elektron. Nah dalam hal ini perhitungan yang paling mudah prinsipnya adalah yang kecil itu dibalik. Mesti benar itu. Berarti ya kalau kita lihat selnya nol selnya adalah 1,5 1 dibagi ditambah 0,74 gitu. Ya, yaitu berapa? 2,2 berarti 2,25 ya, 2,25 jawabannya. Jadi sekali lagi pada para siswa sekalian, pokoknya paling mudah itu kalau ada soal seperti ini. Jadi kalau ada dua setengah reaksi gitu, ditanyakan SL-nya ya langsung dilihat yang kecil, pokoknya dibalik gitu. Nggak usah peduli 5 elektron 3 elektron karena itu tidak terpengaruh pada perhitungan SL.
Itu pokoknya itu ya. Kemudian selanjutnya nomor 12 ini penentuan laju ya reaksi, diberikan data sebagai berikut. Harga tetapkan reaksi, harga tetapkan laju reaksi mol dari reaksi tersebut adalah titik-titik yang ditanyakan K ya. Nah ini di sini kita cari dulu ya apanya, order reaksi terhadap H2. Terhadap 2 ini kan yang tetap NO ya. Berarti kan ini 2 kali sama dengan 2, ini kecepatannya 2 kali ya. Berarti 1 ya, terhadap ordernya 1 karena 2 pangkat X sama dengan 2. Kemudian terhadap NO kita lihat berarti ini tetap, ini yang tetap ini kan, ini tetap. Maka ini 2 kali 2 pangkat Y sama dengan 64 kali 4 kan, ini berarti 64 kali 4, 4 kali 4 berarti sama dengan 4 ya. Y sama dengan 2, berarti orderasinya 2. Maka rumusnya menjadi V sama dengan K kali koefisien dari H2 pangkat 1 kali NO pangkat 2. Nah kayak gini kan. Kita ambil sampel yang pertama, yang nomor 1. Misalnya V nya di situ ya 32 ya. Kita ambil 32, konsentrasinya itu 0,01, kemudian NO nya 0,2. Maka kalau demikian kita masukkan 32 sama dengan K kali 0,01 kali 0,02 kuadrat. Nah berarti K sama dengan 32 dibagi ini 0,01 itu kali 0,02 kuadrat berapa? 0,02 kuadrat itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Ya berarti ini coret-coret ya. Berarti tinggal 8 dibagi 10 pangkat min 6. Maka jadi 8 ya, 8 kali 10 pangkat 6 ya, naik ke atas ya. Ini jawabannya D. Nah kayak gitu. Kemudian nomor 12 sudah, nomor 13 sekarang ini kaitannya dengan elektrolisis Ag. Nah, Ag ini kan Ag plus ya. Ini airnya adalah 108. Karena plusnya ini hanya 1, maka ya berat ekuivalennya atau harga E-nya, lambang E ini kecil, ini berarti 108 ya harga ini. Maka kita bisa menghitung ya X itu kan benda ini W ya, W berat benda. EIT. Nah, EIT ini tadi 0,05 Faraday ya, Faraday. Nah, ini dihitung ya, EIT. Ini adalah 108. Ya, IT-nya itu 0,05 Faraday. Nah, ini dibagi ya 96500. Nah, ini kan sebenarnya kan Faraday ini ya 1 Faraday ya 96500 gitu ya. Nah, ini dicoret saja. Maka hasilnya adalah berapa? 108 bagi 2 beda 55,4 ya. Ya 5,4 gram. Ya. 5,4 gram. Ketemunya B ya. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan yang benar apabila sepotong logam timah dicelupkan dalam larutan Pb2 plus 1M pada suhu 250. Timah ya, timah dicelupkan dalam Pb2 plus ya. Nah sekarang dia ini stanlem sama plumbum gitu ya, timah dan timbal ini dalam deret volta ini letaknya di mana? Deret volta ya. Nah, deret volta ini dari kiri ke kanan ya. Ini mulai dari Li ya. Li, kemudian K, BA, kemudian SR, CA, ya, NA, MG, AL, MN, ya, terus ZN, CR, FE, GD, ya, CO, NI, SN, BB, ya, SN, BBH, CU, ya, AG, PTAU. Nah ini dari kiri ke kanan ini makin sulit teroksidasi. Ya, berarti yang kanan ini reduksi, ya, yang kanan itu reduksi, yang kiri yang oksidasi. SN dan PB timbal ini kan di sini nih. Berarti ini lebih mudah oksidasi.
Nah, terus ini berarti mudah reduksi. Ya, karena potensial reduksi Sn ini ya, ini potensialnya itu lebih kecil ya, lebih kecil. Ya, sehingga dia mengalami oksidasi. Nah, berarti mana yang mungkin? A. Tidak terjadi reaksi. B. 5 akan tereduksi. 5 akan tereduksi. Terbentuk endapan BB akan teroksidasi. Tidak ada jawaban yang benar. Ya, yang C yang benar ya. Ya, yang C. Oke, terbentuk endapan BB. Berikutnya, diketahui nomor atom N7O8, F9, Si14, Cl17, dan Xe54. Molekul berikut yang bersifat polar. Ini 1, 2, 3 ya soalnya ya. Polar ya. Yang polar ini yang punya selisih elektronegativitas cukup tinggi, ya, tetapi tidak terlalu tinggi ya. N dengan Cl misalnya ini. N dengan Cl ini polar apa enggak? Nah ini polar ya. NCl itu polar. N dan Cl itu polar. Sama-sama memiliki elektronegativitas yang memiliki perbedaan. Ini NCl3. Nah kalau XeCl4 ini, Xe dengan Cl4 dengan Cl ini tidak polar. Kali ini polar. Kemudian ClO2F ini polar. Nah, terdiri dari unsur-unsur yang memiliki elektronegativitas tinggi dan berbeda, ini polar. Sedangkan SiCl4 tidak polar. SiCl4 tidak polar. Kenapa? Karena simetris ya. Silikon itu kan nomor atomnya kan 14 ya, berarti kan 4 elektron. 284. Nah, ini 4 ini diisi Cl4 berarti kan simetris. Akan terjadi gini. Nah, gini. Kemudian kalau Xe juga sama. Xe juga diisi oleh 4 Cl. Sehingga tidak mungkin terjadi polarisasi. Maka yang benar adalah 1, 3. B ya. 1 dan 3 benar. Ya. Bila tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke kanan adalah, kalau ini yang pertama ini kan koefisien kiri sama dengan kanan. Berarti tekanan dan volume tidak pengaruh. P dan V tidak pengaruh. Ya, tidak terpengaruh. Kemudian 2Cl2, H2O, 4Cl2, 4HCl plus 2O2. Ini kan kiri ada 4, kiri 4, kanan 5 molekul. Berarti kalau tekanan diperbesar, dia akan volume diperkecil ke arah kiri. Berarti kiri ke arah Cl2 dan H2O. Nah, padahal ini yang diharapkan kanan, berarti ini salah. Kemudian N2O4, kemudian 2NO2 juga tidak. Kalau tekanan dibesar berarti ke arah kiri, ke volume diperkecil, ke jumlah mol yang lebih kecil, ini berarti salah juga. Ya, ini salah. Dan yang terakhir N232 dan 2NO2 dia kan volume tekanan dibesar, jadi volume dikecil berarti ke arah kanan ini, karena ini 2, ini 4 ya. 1 plus 3. Berarti yang benar hanya nomor 4. Yang nomor 4 benar ini berarti apa? Ya, berarti D ya, jawabannya D. Hanya 4 yang benar. Nomor 17, sebanyak 100 ml larutan N2SO4 ditambahkan ke dalam 100 ml larutan BaNO3 2 kali 0,1 molar. Peralatan yang benar. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan Na2SO4 ini ada 8 mol ya, 8 milimol, ditambah BaNO3 2 kali, ini BaNO3 nya kan BaNO3 2 kali, ini juga, ini berapa? 10 ya, 10 milimol ya. Maka kalau ini dikalikan ya, ion-ion yang membentuk endapan ini kan SO4 dan Ba ya.
masing-masing berarti kan 8 dibagi volume total itu 200 ya, dikalikan dengan 10 dibagi 200 berapa? Nah, berarti kalau demikian menjadi saya coret nule. Nah, berarti 8 per 4000 ya, 4000. Ya, 4000 atau 2 kali 10 pangkat min 3. Ini dicoretkan dari 2 naik pangkatnya menjadi min 3. Ini hasilnya perkalian antara BA ya dengan SO4. Nah, kalau KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 10 berarti kan lebih Q-nya ini lebih besar ya. Perkaliannya itu hasil perkaliannya itu dari ion-ion yang bereaksi itu menjadi lebih besar. Ini 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat min 10. Nah, berarti larutan Na2SO4 sebagai bereaksi membatas. Ya, karena lebih kecil ya. 8 milimol kan lebih kecil. Ya. Ya, bisa menjadi pembatas bisa. Konsentrasi barium sisa di dalam larutan 10 min 2. Konsentrasi Ba2SO4 sisa di dalam larutan. Ya, benar. Betul juga. Ya, konsentrasinya sisanya seperti itu. Larutan BaSO4 dalam air murni 10 pangkat min 5. Dalam air murni ya. Ya. Ini kalau dihitung kan BaSO4 ya, larutannya berarti akar larutannya berarti kan akar 10 min 10 kan. Akar 10 min 10 berarti 10 pangkat min 5 ya, benar. Kemudian akan terbentuk endapan bensin. Benar-benar semua ini. Jawabannya berarti apa? Kalau benar semua berarti E ya. Nah, baiklah, untuk nomor 18 ini kita dihadapkan pada teori asam basa ya. Dalam hal ini ada reaksi H- ya, plus H2O menjadi H2S plus OH-. Kalau kita lihat, ini di sini ada 2 pasangan ya, pelonsangan asam basa. Nah, mana yang asam, mana yang basa kita bisa lihat kanan kiri. Ini kita lihat HS- ya. Ini HS- di situ ya. Kalau kita lihat HS- ini mendapatkan H+ dari H2O menjadi H2S. Berarti ini basa karena mendapatkan. Kalau ini malah memberi berarti asam. Ini H2S menjadi HS- dia memberikan berarti ini asam. Ini diberi H berarti basa. Ini pasangannya berarti ini pasangan ini, HS- pasangannya ini. HS- bersifat asam berarti salah. Ini salah pernyataan pertama. Sebab menurut teori asam basa Arrhenius, suatu asam dapat memberi ion H, dapat menerima. Di sini menerima. Yang betul memberi ya, memberi ion H+ pada larutannya. Ini berarti salah ya. Salah apa? Salah apa? Salah adalah E ya. Salah E. Reaksi hidrolisis multi metil butanoat menghasilkan metanol dan asam butanoat. Jadi metil butanoat itu kan ini kan butanoat kan begini. Nah, ini metilnya di sini. Nah, menjadi ditambah air ya. Ini otomatis ini menjadi butanoat dan metanol. Ya. Nah, dan metanol. Betul. Sebab reaksi hidrolisis ester dapat dipercepat dengan katalis asam. Betul, tapi tidak ada hubungannya. B ya. Kemudian yang Nah, untuk nomor 20, Hi adalah senyawa hidrogen halogenida yang memiliki titik didih tertinggi dibandingkan HF, HCl, HBr ya. Ini pernyataannya salah. Kenapa salah? Karena yang paling tinggi itu HF. Ya, yang paling tinggi itu HF karena HF ini memiliki ikatan yang dinamakan ikatan hidrogen. Jadi ini HF yang paling tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen.
Kemudian yang kedua, molekul-molekul Hi memiliki gaya van der Waals yang paling besar dibanding senyawa hidrogen halogenida yang lain ya. Dibanding dengan yang lain memang Hi paling tinggi gaya van der Waals-nya karena dia berada di paling bawah. Makin ke bawah ya, molekul-molekulnya memiliki gaya van der Waals yang semakin besar. Jawabannya benar. Salah benar apa? Salah benar adalah D ya. Jawabannya D. Demikian terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.